Bayangkan sebuah mesin tempur yang bisa terbang ke segala arah, berhenti mendadak di udara, dan punya tingkat keberhasilan berburu hingga 95%. Kenalin, predator paling sukses di bumi. Capung adalah satu-satunya makhluk yang punya kendali penuh atas keempat sayapnya secara mandiri. Mereka bisa terbang maju, mundur, bahkan menyamping dengan kecepatan 50 km per jam. Hampir seluruh kepalanya adalah mata. Terdiri dari 30.000 lensa kecil, capung bisa melihat 360 derajat sekaligus. Mereka tidak hanya melihat mangsa, mereka bisa memprediksi kemana mangsa itu akan bergerak sebelum mangsanya sadar. Singa mungkin raja hutan, tapi tingkat keberhasilan berburunya cuma 25%. Capung? Sekali mereka mengincar target, peluang mangsanya lolos hampir nol. Mereka adalah definisi presisi yang mematikan. Di balik warnanya yang indah, mereka adalah bukti bahwa alam punya teknologi yang jauh lebih canggih dari robot buatan manusia manapun. Jadi jangan remehkan helikopter kecil ini saat lewat di depanmu. Sekilas, ini terlihat seperti bunga anggrek yang cantik. Tapi bagi serangga yang lapar, ini adalah hal terakhir yang akan mereka lihat. Selamat datang di dunia mematikan belalang sembah anggrek. Inilah sang maestro penyamaran. Berbeda dengan serangga lain yang bersembunyi untuk selamat, belalang ini bersembunyi untuk memancing mangsanya. Bentuknya bahkan lebih mirip bunga daripada bunga aslinya. Mereka tidak hanya hinggap di bunga, mereka adalah bunganya. Penelitian menunjukkan kalau lebah justru lebih tertarik mendekat ke belalang ini daripada ke bunga asli, karena warnanya yang sangat mencolok dan kaki yang menyerupai kelopak. Begitu mangsa cukup dekat, ia akan menyerang dengan presisi yang luar biasa. Ini adalah bukti nyata kalau di alam liar, kecantikan bisa menjadi senjata sekaligus jebakan yang paling mematikan. Alam tidak selalu menggunakan taring atau cakar untuk berburu. Kadang dia menggunakan keanggunan. Sebuah pengingat kalau penampilan luar bisa sangat menipu. Apa yang kamu lihat ini bukan kayu atau batu, melainkan kepala seekor semut. Kenalin, prajurit paling keras kepala yang pernah ada, semut pintu. Semut ini berevolusi dengan bentuk kepala yang sangat unik. Kepala mereka datar dan keras, dirancang khusus untuk menjadi pintu hidup yang menutup sempurna lubang masuk sarang mereka. Tugas mereka hanya satu, diam di pintu. Saat musuh datang menyerang, mereka akan mengunci posisi dan mengubah kepala mereka menjadi perisai yang tidak bisa ditembus. Tanpa kunci atau kata sandi, tidak ada yang boleh lewat. Tapi fakta yang lebih gila adalah, mereka bisa terbang. Maksudnya meluncur. Kalau jatuh dari dahan, mereka bisa mengendalikan arah jatuhnya, layaknya penerjun payung profesional agar selalu mendarat kembali di pohon yang sama. Alam punya cara yang aneh untuk melindungi diri. Kadang kamu tidak butuh taring besar, kamu hanya perlu menjadi pintu yang kuat bagi keluargamu. Jangan pernah coba-coba menelan serangga ini, kecuali kamu ingin mulutmu meledak dari dalam. Kenalin, si ahli kimia paling berbahaya di dunia serangga. Di dalam perutnya, kumbang ini punya 2 ruang rahasia yang berisi cairan kimia berbeda. Selama dipisah, cairan ini aman. Tapi begitu disatukan, bom kimia siap diledakkan. Saat merasa terancam, ia mencampur cairan itu dan menembakkannya dengan suhu mencapai 100 derajat Celcius. Itu setara dengan air mendidih yang disemprotkan langsung ke wajah musuhnya. Gilanya lagi, bagian belakang tubuhnya bisa berputar 360 derajat layaknya meriam tank. Ia bisa menembak hingga 500 kali per detik dengan akurasi yang luar biasa tepat sasaran. Kumbang pengebom membuktikan kalau ukuran tubuh bukan segalanya. Kalau kamu punya senjata kimia di dalam perut, bahkan predator paling besar pun bakal mikir 2 kali buat macam-macam. Tahukah kamu kalau setiap lebah madu yang menyengatmu sebenarnya sedang menandatangani surat kematian mereka sendiri? Mereka tidak hanya menyerang, mereka mengorbankan nyawa demi keluarga. Sengat lebah madu punya gerigi mikroskopis yang dirancang untuk menancap kuat. Masalahnya saat mereka menyengat kulit manusia yang elastis, sengat itu terkunci dan tidak bisa ditarik kembali. Saat lebah mencoba terbang menjauh, bagian dari sistem pencernaan dan saraf mereka ikut tertarik keluar. Ini adalah misi bunuh diri. Namun, meski lebahnya sudah pergi, jantung kecil di pangkal sengat itu tetap berdetak untuk terus memompa racun ke tubuhmu. Kenapa mereka melakukannya? Karena bagi lebah, keselamatan koloni adalah segalanya. Satu nyawa lebah adalah harga kecil demi melindungi sang ratu dan ribuan saudara mereka dari ancaman besar seperti kita. Jadi lain kali kalau ada lebah mendekat, jangan panik atau memukulnya. Mereka hanya makhluk kecil yang bekerja keras, dan mereka tidak ingin mati hari ini hanya untuk menyengatmu. Jangan biarkan pose berdoa yang tenang itu menipumu. Kamu sedang melihat pembunuh paling sabar dan presisi di alam liar. Predator yang saking cepatnya bisa menyambar lalat dari udara hanya dalam sekejap mata. Serangan belalang sembah memiliki kecepatan sekitar 30 hingga 50 milidetik. Sebagai gambaran, itu 10 kali lebih cepat daripada satu kedipan matamu.
Saat mangsanya sadar, semuanya sudah terlambat. Mereka adalah satu-satunya serangga di dunia yang bisa memutar kepala hingga 180 derajat. Ditambah dengan penglihatan 3D yang unik, mereka bisa melacak gerakan dari jarak jauh, menjadikan mereka sniper alami di tamanmu. Tapi ini bagian yang gila. Mereka tidak cuma makan serangga. Belalang sembah berukuran besar diketahui pernah berburu burung kolibri, katak, hingga kadal. Mereka adalah pejuang tanpa rasa takut yang berani melawan musuh yang jauh lebih besar. Dan jangan lupakan sisi gelap kehidupan asmara mereka, di mana sang betina terkadang memakan kepala si jantan setelah kawin. Sebuah romansa yang benar-benar mematikan. Alam itu indah, tapi juga sangat brutal. Ada seekor serangga yang bisa menghilang dari pandangan mangsanya sebelum mereka sempat berkedip. Bukan sulap, ini adalah teknik intersepsi udara paling mematikan di alam liar. Lupakan lalat rumah yang mengganggu. Lalat perampok atau robber fly adalah mesin tempur. Mereka berani menyerang serangga yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya, termasuk tawon dan capung. Yang bikin mereka spesial adalah otaknya. Saat mengejar mangsa, mereka tidak terbang mengikuti di belakang. Mereka menghitung kecepatan mangsa dan terbang langsung ke titik pertemuan di masa depan. Di mata mangsanya, lalat ini terlihat seolah diam, tapi tiba-tiba sudah ada di depan wajah. Senjatanya adalah sebuah jarum keras yang menyuntikkan enzim penghancur saraf. Dalam hitungan detik, mangsanya lumpuh dan bagian dalamnya berubah menjadi cairan yang siap diminum. Cepat, senyap, dan brutal. Dunia serangga bukan tentang siapa yang paling besar, tapi siapa yang paling pintar menghitung peluang. Lalat ini membuktikan bahwa strategi yang tepat jauh lebih mematikan daripada otot yang kuat. Jangan tertipu dengan ukurannya. Serangga ini punya senjata yang rasanya seperti ditembak peluru panas tepat di kulitmu. Selamat datang di dunia Bullet Ant. Dalam skala nyeri dunia, sengatan semut ini berada di level tertinggi. Rasanya dideskripsikan seperti berjalan di atas bara api dengan paku 3 inci yang menancap di tumitmu. Di daerah asalnya, semut ini dijuluki semut 24 jam. Kenapa? Karena rasa sakit yang luar biasa itu tidak akan hilang sedetik pun selama 1 hari penuh. Tubuhmu akan bergetar dan berkeringat hebat menahan dosis racunnya. Gilanya lagi, ada suku di pedalaman Amazon yang mewajibkan para pemudanya memasukkan tangan ke sarung tangan, berisi ratusan semut ini selama 10 menit sebagai syarat menjadi pria dewasa. Tanpa suara, tanpa air mata. Untungnya, semut ini tidak agresif jika tidak diganggu. Mereka hanya ingin hidup tenang di hutan hujan. Jadi kalau kamu melihatnya, lebih baik jalan memutar daripada harus merasakan peluru hidup ini. Siapa bilang cuma manusia yang bisa bikin jembatan gantung? Tanpa alat, tanpa semen, serangga ini membangun kerajaan di atas pohon dengan teknik arsitektur yang bikin insinyur geleng-geleng kepala. Kenalin, semut rangrang. Saat mereka butuh menyatukan 2 daun yang jauh, mereka akan membentuk rantai manusia, maksud saya rantai semut, untuk menarik daun tersebut dengan kekuatan kolektif yang luar biasa. Tapi gimana cara merekatkannya? Disinilah bagian paling gila. Semut dewasa akan menggendong larva mereka dan menggunakannya seperti pistol lem. Larva ini mengeluarkan sutra super kuat yang menjadi semen untuk menyatukan sarang mereka. Bukan cuma arsitek, mereka juga peternak. Semut rangrang memelihara kutu daun seperti manusia memelihara sapi. Mereka melindungi kutu itu dari predator, dan sebagai imbalannya, mereka memerah cairan manis dari punggung kutu tersebut untuk dimakan. Semut rangrang membuktikan kalau kerjasama adalah kunci. Sendirian mereka kecil, tapi bersama-sama mereka bisa membangun kastil di atas langit. Masih mau meremehkan kekuatan gotong royong? Kalau kamu pikir gajah atau singa adalah hewan terkuat, kamu salah besar. Nalin, atlet angkat besi terbaik di alam liar, yang kekuatannya di luar nalar manusia. Kumbang kotoran jenis tertentu bisa menarik beban 181 kali berat tubuhnya sendiri. Itu sama saja seperti kamu mencoba menarik 6 bos tingkat sekaligus sendirian. Gila, kan? Bukan cuma kuat, mereka juga navigasi yang handal. Kumbang ini adalah makhluk pertama di dunia yang diketahui menggunakan galaksi Bima Sakti sebagai GPS-nya. Mereka melihat bintang agar bisa berjalan di garis lurus dan tidak tersesat. Meski hobinya mengumpulkan kotoran, mereka adalah pahlawan bagi bumi. Mereka membersihkan lingkungan, menyuburkan tanah, dan membantu penyebaran biji tanaman. Tanpa mereka, dunia kita bakal penuh dengan limbah. Kumbang ini membuktikan kalau pekerjaan yang paling kotor sekalipun bisa memberikan dampak besar bagi dunia. Jangan pernah meremehkan siapapun hanya dari apa yang mereka kerjakan. Cantik, berkilau, tapi sangat mengerikan. Inilah tawon zamrud, serangga yang tidak membunuh musuhnya, melainkan mengubah mereka menjadi zombie penurut. Tawon ini adalah ahli bedah saraf alami.
Ia menyengat otak kecoa tepat di titik yang mengendalikan rasa takut dan keinginan untuk bergerak. Hasilnya, kecoa itu tetap hidup, tapi kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Setelah otaknya lumpuh, tawon ini akan menarik antena kecoa dan menuntunnya masuk ke dalam lubang. Sang kecoa menurut saja, berjalan kaki menuju tempat persemayaman terakhirnya tanpa perlawanan sedikit pun. Di dalam lubang, tawon akan menaruh telurnya di tubuh kecoa itu. Saat telur menetas, larva tawon akan memakan organ dalam kecoa yang masih hidup satu persatu, sambil menjaga agar si mangsa tetap segar hingga akhir. Di dunia serangga, keindahan seringkali menyembunyikan sisi yang paling brutal. Tawon zamrud adalah bukti bahwa alam punya cara yang sangat kreatif, sekaligus menyeramkan, untuk bertahan hidup.